Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, teman-teman. Jadi di kesempatan hari ini ya, saya berada di sebuah lokasi yang tepatnya ikut di Desa Karangkamulian ya, Kecamatan Cijingcing, Kabupaten Ciamis, Jawa Barat. Dan saat ini kita akan mencoba mereview dan masuk ke dalam hutan yang dimana di sana terdapat banyak sekali peninggalan era kerajaan ya, yang ada kaitannya dengan Raja Galuh. Dan di kesempatan hari ini pengunjung dari tempat wisata budaya ini sangat ramai sekali. Jadi antusias warga ya, banyak pengunjung yang ingin ikut juga mencoba mereview secara langsung ataupun untuk berziarah juga di lokasi ini yang ada di wilayah Jawa Barat ini, ikut Kabupaten Ciamis ya, Desa Bojonggaluh, Karangkamulian, Kabupaten Ciamis, Jawa Barat. Kita nanti akan mencoba mencari narasumber atau kuncen yang bisa menjelaskan tentang sebuah tempat yang sangat luar biasa sekali, yang dimana di tempat ini juga masih sangat dikeramatkan, juga sampai sangat sakral tentunya. Nah, ini kita berada di sebuah tempat yang dimana itu adalah gong berukuran sangat raksasa. Dan di sini juga ada bekas seperti air mancur, namun saat ini airnya sedang kering ya, atau sedang surut, atau memang sengaja tidak diisi atau bagaimana. Dan di sebelah kiri ya, coba saya lihat di sini ada simbolis atau patung. Nah, kalau nggak salah ini patungnya Ciung Wanara ya, dan banyak monyet-monyet. Memang di area hutan sini banyak sekali monyet-monyet liar yang keliaran di area situs ini. Nanti kita akan mencoba menunggu ya kuncennya atau narasumber yang saat ini masih mengantarkan peziarah yang untuk ritual. Jadi kita harus nunggu dulu. Dan ini adalah tiket atau loket masuknya. Nah, coba kita intip di sini. Jadi di sini itu masuk ke sebuah museum ya, teman-teman. Ini adalah museum. Dan ada juga beberapa gambar di sini yang menjelaskan ada 9 titik lokasi yang akan kita datangi, di mana ditemukan seorang bayi sakti ya, Ciung Wanara, di sungai yang ada di tentunya di dalam sana. Nah, dinamakan situs Ciung Wanara Karangkamulian ya. Oke, next kita akan review langsung masuk ke lokasi. Karena saya sendiri awam dengan ceritanya, jadi kita tetap menunggu juru kunci atau narasumber yang bisa untuk menjelaskan dari lokasi situs cagar budaya yang ada di wilayah Ciamis ya Barat ini. Next teman-teman, jadi kita akan mencoba mencari juru kunci atau orang yang bisa menjelaskan tentang sejarah dari tempat ini. Karena saya awam dan keterbatasan dengan cerita dari sebuah situs yang sangat luar biasa sekali ini, kita harus dan wajib ya mencari orang yang benar-benar berkompeten untuk menceritakan dari sebuah tempat yang sangat luar biasa ini. Jadi kita akan masuk menuju ke sana ya, dan di sini kita disambut oleh saudara kembar ini ya, Simon ini ya. Nah, seperti ini. Jadi monyet-monyet yang ada di sini tuh menunggu uluran tangan dari para pengunjung yang ketika masuk ke sini membawa jajan atau apa. Namun saat ini saya tidak membawa jajan, jadi kosong ini. Tuh, ada yang menyusui itu. Tuh. Sangat, ketika kita sudah memasuki tempat ini sangat terasa hening sekali ya. Sangat hening sekali. Ini kalau hujan agak
nggak bisa dilewati ini jalannya ini ya teman-teman. Sudah balik. Ada juru kuncinya Pak di sana Pak? Juru kunci? Iya. Saya? Oh iya. Mohon maaf, ada dari YouTuber Jawa Timur ingin sebentar ya. Nah teman-teman, jadi kebetulan sekali kita di perjalanan ya atau bertemu dengan juru rawat atau juru kunci ya. Juru kunci Pak ya? Turun temurun. Jadi beliau ini Pak siapa namanya? Nah, Kang Tia. Kang Tia selaku juru kunci yang mewarisi dari neneknya atau kakeknya atau orang tuanya ya. Turun temurun ya. Ya Pak, boleh diperkenalkan ini tempat apa sih Pak sebenarnya Pak? Kang Tia ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun. Kalau sini kan ada ciri khas Sampurasun karena Sundawi kan. Iya. Ini dinamakan dengan pusat pemerintahan Galuh. Nah, Galuh itu kan ada 3 tahap prasejarah Hindu Buddha ke Galuh Islam. Nah kebetulan ini lokasi 25 hektar. Ini dinamakan peninggalan pusat pemerintahan Galuh yang dulunya dijadikan tempat musyawarah para raja di zaman prasejarah. Ini berdiri pada abad 612 Masehi sampai 799 Masehi. Jadi pusat pemerintahan dari Raja Galuh itu di sini ya? Galuh prasejarah ya. Galuh sebelum adanya Galuh Pakuan Pajajaran. Oh, sebelum malah ya, lebih tua ya? Ini lebih tua. Lebih tua ya. Nah, jadi di sana nanti kita akan jenengan ajak keliling di tempat peninggalannya gitu ya. Dan di sini kan ada kalau nggak salah 9 atau berapa spot? 9. 9 lokasi, 10 sama benteng dan parit kuno. Nah, kuno ada di depan. Kalau misalnya kita ekspor tuntas, kayaknya butuh durasi yang sangat panjang dan kebetulan panjenengan juga ada kerepotan. Jadi kita nanti akan ekspor objek yang ada di sana dan juga cukup sangat menarik gitu ya tentunya. Monggo Pak, kita langsung ke sana dan memang dipagar besi seperti itu supaya apa itu Pak? Untuk pengaman benda situs ini kan ada dilindungi oleh perbakalaan. Jadi kita di sini mengutamakan keaslian, jangan sampai mungkin berubah, jangan sampai ini dirusak sama orang-orang yang tidak bertanggung jawab. Nah, jadi makanya kita memaksimalkan untuk menjaga situs ini. Nah, jadi oleh pihak terkait dibuatlah pagar besi supaya pengunjung tidak sampai masuk ke dalam sana, gitu ya. Adem sekali suasana sore hari ini, anggaplah sore ini ya. Dan ini kalau hujan juga kayaknya semakin sadu ini. Siang menjelang sore. Dan itu kenapa banyak pohon-pohon yang ditaruh situ Pak? Habis tebang itu. Kebetulan ada pohon yang tumbang. Dan di sini tidak boleh diambil pohonnya sampai mungkin membusuk. Dimakan raya pun bisa jadi di sini membusuk. Oh ya, seperti itu. Jadi kelestarian alamnya pun masih tetap harus dijaga gitu ya. Meskipun ada pohon yang jatuh dan tumbang, itu boleh dipotong, tapi tidak boleh dimanfaatkan atau diambil. Dipotong untuk supaya tidak menghalang ke objek ya. Oh. Ke arah pinggir aja. Oh gitu. Seandainya dimanfaatkan untuk bangun apa di area sini nggak boleh tetap ya? Tetap kita mengantisipasi hal-hal yang tidak diinginkan. Siap. Sampai dimanfaatkan oleh. Iya, nanti seperti itu ya. Aturannya udah seperti itu. Di sini ditegakkan dan dijalankan sesuai aturan. Betul. Oke Kang Tia, kita lanjut lagi ke sana. Ciung Wanara. Siapa sih sebenarnya kalau boleh kita kutip sedikit lah ke pemirsa biar tahu. Maharaja, di sini ada beberapa maharaja zaman prasejarah. Mulai dari Putih Gandayun, Mandi Minyak, Sanawa, Purbasila, dan Sanjaya. Habis itu ada Prabu Adimulya, Sang Hyang Cipta Permadikusuma, yaitu raja yang mempunyai gelar Prabu ya. Prabu Jawa Ratu Pusaka mempunyai 3 permaisuri. Yang pertama Ibu Dewi Naganingrum, yang kedua Ibu Dewi Panggayap, yang ketiga Ibu Dewi Permanasati. Nah, Prabu Ciung Wanara salah satunya yaitu putra dari Ibu Dewi Naganingrum yang melanjutkan tahta bapaknya dari Prabu Adimulya turun ke Prabu Ciung Wanara. Tapi sebelum dilanjutkan oleh Prabu Ciung Wanara, di sini dilanjutkan oleh patihnya dulu yaitu Prabu Bondan Karati, Raja Temberan. Nah, karena ketika Prabu Adimulya menjabat, di sini ada ilham petunjuk untuk pergi bertapa ke Gunung Padang Cikole untuk mensucikan diri ya, dan mempunyai gelar pertama Pandita Ajar Sukarsi. Nah, kenapa di sini adanya sabung ayam ya, karena dulu ketika Prabu Ciung Wanara dilahirkan itu dia dihendaki oleh patihnya, makanya mau dibunuh oleh patih, tapi diselamatkan oleh pemanasnya. Dilanjutkan ke Sungai Citalo. Tapi dengan adanya sayembara ya, sayembara ayam, secara demokrasi pemilihan raja di sini dulunya
tradisinya yaitu dengan adanya sayembara ayam. Sabung ayam itu ya. Makanya dulu penguasa waktu dikuasai oleh patihnya, ayam patih lah yang menguasai, tidak ada yang mengalahkan. Tapi ketika Prabu Srimulat dihanyutkan, itu di simpan telur ayam dan diilhami untuk dirami oleh Naga Wiru, oleh Pemanesir. Dan ditemukan oleh kakeknya, Kaki Balangantra sama Balangantra, dirawat, kita segat waktu ya, dirawat udah besar. Nah, beliau ikut sayembara tersebut dan memenangkanlah sayembara tersebut, dan kembalilah wilayah kerajaan diambil oleh Prabu Srimulat. Perjalanannya gitu. sangat panjang. Kalau diceritakan tentunya sangat panjang. Kita sambil jalan yuk. Kita cerita sambil jalan. Ada sedikit kemarin saya sempat juga baca artikel bahwa ditemukannya Prabu Ciungwanara ya. Raden Ciungwanara ya. Raden atau Prabu? Prabu Ciungwanara. Prabu ya, raja ya. Itu di aliran sungai gitu. Ada nggak cerita seperti itu? Ada. Benar versi seperti itu. Versinya. Jadi bayi yang hanyut di sungai ditemukan seseorang. Diselamatkan. Oh diselamatkan. Gimana? Ketika dilahirkan dari Ibu Dewi Naganingrum. Coba jalan Pak. Jadi diperintahkan untuk dibunuh oleh patihnya. Dan ternyata disiasati oleh seekor binatang hewan anjing ya. Disembelih, dipersembahkan darah, seolah-olah bayi tersebut Sudah dibunuh. dieksekusi atau dibunuh. Ya. Dan ternyata Paman Lengser di sini mensiasati menyelamatkan bayi tersebut, dimasukin ke peti emas atau kenjaga atau bahasa Iya, ya. dihanyutkan. Dan dihanyutkan di sungai Citanui atau Sipat Tahunan di belakangnya sungai Citanui. Sayang kita nggak bisa ke sana ya karena waktu gitu ya. Lumayan jauh. Iya lumayan jauh. Jadi benar-benar ya saya kemarin baca artikel itu benar, bukan hanya versi yang tidak benar bahwa seorang raja yang bayinya dihanyutkan di sungai dan ditemukan akhirnya bisa menduduki lagi tahtanya gitu ya. Dengan perjuangan dan kegigihannya ya. Jadi bayi raja yang dihanyutkan di sungai. Gitu. Dengan kejujuran. Iya. Memang ada indikasi untuk supaya generasi raja itu putus ya, untuk bayi yang lahir itu dibunuh gitu ya. Iya. Dihilangkan. Ini nanti nggak bisa masuk tetap ya? Saya cukup di sini aja. Nah ini Pancalika sudah selesai. Kalau semuanya mau masuk dari pinggir bisa. Bisa ya Pak ya? Agak masuk sedikit tapi nggak terlalu ke itu. Oke. Kayaknya kalau nggak masuk kurang tuntas deh kayaknya. Ini banyak ini bagian juru bersih-bersih. Ini sama, ini juru pelihara juga. Oh, juru pelihara. Nggih. Dari pegawai juga. Oh, iya. Tugasnya menyapu gitu ya. Oke, siap. Pancalikan itu apa Pak? Kang Tia? Tempat duduk raja atau singgasana? Jadi kalau prasejarah kan benda atau alat-alatnya berupa dari batu batuan. Salah satunya di sini ada batu yang sangat langka, fenomenal atau dinamakan pertama kali dibentuk dari satu pemerintahan Garut ini. Katanya batu berwarna putih ya, yang turun langsung dari meteor ya. Batu meteor di sini. Ayo Pak. Jadi memang megalitikum banget ya. Ini batu-batunya ya. Nah, seperti ini. Dan ini kalau misalnya tanpa jenengan pengunjung nggak boleh masuk ke sini. Nggak boleh. Ini suatu kehormatan dong kita bisa masuk ini. Kehormatan, kita mempunyai hati yang bersih. Iya, bismillah ya. Nah ini udah dinamakan tempat suci. Termasuk tempat suci ya. Karena Galuh ini bahasa Sangsekerta artinya batu permata, tengah-tengah hati Galuhnya Galuh. Jadi hati kita ini nggak pernah berdusta. Jadi Galuh itu merupakan lambang kejujuran. Galuh itu artinya apa sih makna Galuh itu sebenarnya? Galuh ya lambang kejujuran. Lambang kejujuran ya. Jadi kalau ingin mulia kita di mata Allah Subhanahu wa Ta'ala, kita harus mempunyai sifat jujur. Iya. Mudah-mudahan selamat dunia. Amin ya rabbal alamin. Ini tempat musyawarah kerajaan itu. Nah, jadi ini merupakan balai ya atau tempat memang sudah ada dari dulu seperti ini. Susunan atau tatanan batu-batu ini bukan susunan baru. Bukan. Dari awal terbentuknya pusat pemerintahan sudah dibentuk seperti ini, seperti dinding alami. Dinding alami untuk ruangan. Berundak atau batu bertumpuk. Punden berundak. Berundak. Seperti itu. Tapi untuk keramiknya itu baru ya? Kalau keramik itu cuma dipasang baru untuk menahan batu tersebut. Iya. Kan
peninggalannya. Kalau Yang- peninggalannya batu kuning ini Yang peninggalannya malah batu ini ya, bertumpuk ini ya. tidak dirobah. Tidak ada perubahan ya, tidak awal ditemukannya juga memang sudah seperti ini. Ini sampai ini Ya. tempat musyawarah, jadi pusat pemerintahan Galuh membawahi kerajaan-kerajaan kecil yang ada hubungan erat ke keluarga. Jadi seluruh kerajaan Majapahit, Pajajaran dari sini. Jadi berkumpulnya semua raja ya di tanah Jawa ini ya. Di sini musyawarahnya. Jadi tadi kita kupas singkat ya. Ya. Dari Ibu Dewi Pangrajab itu mempunyai putra Prabu Haryangbango. Ya, ketika dua figur ini putra dari Prabu Adimulya, Prabu Singwanara yang membentuk Galuh Pakuan Pajajaran, Prabu Haryangbango yaitu membentuk Brawijaya 1, 2, 3, 4, 5 sampai ke Majapahit ya. Sampai Majapahit ya. Majapahit sampai Tempat saya dong berarti ya. Itu, jadi sudah jauh dari sini. Sudah Jawa, iya iya. Satu Bapak. Saya kemarin juga dari suku apa itu yang ada di Sukabumi itu, ternyata bahasanya sana itu sama dengan Jawa Timur, cuman bedanya A sama O. Nah, Gitu. di prasejarah Heeh. keyakinannya namanya Sundawitan dan bahasa Mm-mm. prasejarah Mm. Galuh prasejarah Hmm. hampir serupa antara Jawa Sunda. Hampir sama. Disatukan dulu. Satu. Ya. Bahasa itu menyatu. Nah itu dengan keragaman bahasa budaya itu nenek moyang itu sangat cerdas. Ya, pemekaran dua wilayah antara Pajajaran sama Majapahit dibedakan bahasa tersebut. Iya 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 iya. Sebenarnya masih satu ras itu ya. Satu ras. Satu ras ya. Ini titiknya dari sini. Oh, agak bisa dekat sedikit bisa Jawa itu dari sini. ke sana ya. Yang jenengan maksud tadi Singgasana itu yang ada di. Tempat duduk raja yang batu putih ya. Oh, yang itu memang sangat benar-benar sakral sehingga dibuatkanlah pagar ini bahkan bersap-sap atau berlapis. Nah, ini satu. Terus di sana ada lagi yang tempat sakralnya itu ada pagarnya sendiri. Nah, itu yang di sana itu ya, yang jenengan maksud batu meteor ya. Batu meteor batu putih. Itu 90 cm persegi. Oh, itu kotak ya. Kotak ya. Jadi diduga gitu, bisa bilang diduga. Ada tempat atau tempat duduk raja. Ini batu dinamakan batu persegi ya. Hmm. Batu duduk raja. Nah. Ketika raja itu dulunya diuji untuk mempunyai sifat adil makmur bijaksana dari kejujuran seperti itu. Berarti tempat pertapaan. Bukan. Tempat duduk. Mungkin gini. Jadi seorang beliau itu raja duduk di sana dan ini ada batu-batu mungkin tempat duduk penggawa. Ini kan ruang raja ini. Orang raja. Jadi ketika dari sini musyawarah para raja satu persatu kalau mau menghadap raja itu izin dulu ke sini. Menghadap Oh, beliau hmm. ke maharaja. Bertahap dan antri ya untuk menghadap beliaunya gitu ya. Masya Allah, sangat luar biasa sekali dan Masih asli bentuknya seperti itu. iya. Yang di bawahnya itu kan disangga oleh batu dolmen ya. Dolmen itu batu penyangganya. yang kecil. Dolmen ya. Dan tidak ada perubahan sama sekali ya. Tidak ada dirubah seperti ini memang. Dan di sini memang tempat titik dari pusat. Anggaplah kalau sekarang itu apa ya? Mungkin istana kepresidenan gitu. Istana pemerintah. Istana pemerintahannya di sini ya. Dengan luas berapa kalau boleh tahu ini Kang Tia? Sekitar kurang lebih 25 hektar. Kalau total keseluruhan dari ke 9 spot tadi ya. Oh Iya, ini iya. cuma panjang nih, Hmm. 16 ya. Hmm. 20. Ya. Kang Tia, ini kan jenengan kan selaku juru kunci ya. Kalau untuk ke sini tuh hanya siang hari kah atau di malam hari juga pernah ke sini? Sebenarnya kalau batasan wisata yang melalui tiket masuk itu sampai jam 5 ya. Sampai jam 5 sore. Tapi di sini ada kebijakan, tapi kebijakan tersebut hanya untuk yang ke Jarong dan ingin silaturahmi ketika siang atau malam hari Diperbolehkan, kita bisa bantu. didampingi ya. Apabila cuaca memungkinkan, karena kita mau melihat cuaca juga. Iya, betul. Kalau malam hari juga dibatasi sampai jam 11 malam. Jam 11 malam ya. Oh, untuk peziarah sendiri itu kalau datang ke sini hanya sebatas ini juga? Nah, Ada. di sini kita mungkin mengirimkan doa ya kepada leluhur. Mm-mm. Ya, salah satunya kita mengucapkan bahwa dengan adanya Pak Luhur atas jasa-jasa beliau, banyak perjalanan prasejarah ini juga ke Islam, kita di sini menunjukkan bahwa ini kita berbakti kepada Pak Luhur dan minta izin kepada Allah dan bermunajat mengirimkan doa untuk Pak Luhur kita. Iya, iya, iya. Jas merah lah ya intinya. Iya, betul. Oke. Mudah-mudahan kalau Ada lagi yang ingin disampaikan tentang tempat ini biar lebih apa detail gitu?
yang belum, saya kan awam nih, apa yang harus saya tanyakan? Barangkali dari panjenengan sendiri ada yang ingin disampaikan gitu. Gimana? Kalau menurut cerita sosial, jadi ketika batu tersebut mau dibentuk pansalikan atau kursi raja, ini tidak sembarangan adanya batu ada di sini, tapi adanya petunjuk Allah Subhanahu wa Ta'ala ketika memindahkan Galuh Kendang atau masih berpindah-pindah. Itu terakhir di Banjar Patorman Lakok. Beliau kenapa cipta permana itu, kenapa memindahkan Galuh, karena di sana masih kondisi kebanjiran ya. Dan beliau bertapak ke Bukit Padang Cianjur, di mana akan didirikannya pusat pemerintahan Galuh prasejarah. Makanya bertapakurlah di sana, ada petunjuk namanya ikuti nur atau cahaya. Jadi turunlah cahayanya di titik tersebut dan seluruhnya batu meteor. Jadi turunnya cahaya itu yang diduga memang jatuhnya batu meteor itu ya. Disinilah dibentuklah pemerintahan Galuh. Luar biasa sekali ya, di sebuah tempat. Jadi batu ini sangat langka, nggak ada yang sama. Dan ini misalnya kalau tidak dibakar gini mungkin cuil itu. Mungkin cuil ya. Salah gunakan karena sebagian orang meyakini bahwa batu meteor itu ada banyak sekali manfaat yang untuk manusia gitu ya. Nanti ya. Mudah-mudahan titik ini bisa bertajam untuk memuliakan lain. Amin 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 ya 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 ya. Ya, tergantung keyakinan kita ya. Yang penting jangan minta kepada Nggak boleh, memang itu Allah. Nah, seperti aja umat Islam yang berdoa di Ka'bah itu kan ada batu kan. perjalanan Iya. titiknya kiblat sama batu juga itu. Sama batu juga, cuman kan tetap pada Allah Subhanahu wa Ta'ala gitu ya. Sudah cukup ya nanti ya. Oke, terima kasih panjenengan sudah berkenan meluangkan waktunya untuk mendampingi saya mengeksplor ke tempat yang dimana kalau saya masuk sendiri mungkin tidak bisa cerita. Nanti salah gitu ya. Semoga panjenengan dan semua tim yang ada di sini sukses dan sehat selalu, dan semoga juga tempat ini tetap lestari dan terjaga gitu ya. Terima kasih waktunya, guys. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.